Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Kamis malam ini atau malam Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan berbagai karunia dan kenikmatannya kepada kita semua, bisa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan mengkaji dan mengenal, ya. Ini mengenal, belum memperdalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, para muhadditsin. Kita sudah melalui Al-Muwatta, ya, Imam Malik. Kemudian juga kita sudah melalui Sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam Sunan Abi Dawud. Namun sebelum itu kita mengenal, ya, secara singkat biografi dari Al-Imam Abu Dawud, ya. Yaitu beliau menulis kitab Sunan, ya, Sunan Abi Dawud. Ya. Dikenal dengan Ashabus Sunan, ya, atau Al-Arba'ah, yaitu Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan juga Sunan Ibni Majah. Insyaallah kita malam hari ini masuk ke dalam Sunan Abi Dawud dan kita mengenal biografi beliau, yaitu Al-Imam Abu Dawud. Beliau hidup antara tahun 202 Hijriah sampai dengan 275 Hijriah. Di kitab muqarrar antum semua, yaitu Al-Madkhal ila Manahijil Muhadditsin, antum terlihat di situ halaman yang ke-223. Halaman 223, yaitu Al-Faslu As-Sadis, fasal yang ke-6, ya. Dinukil itu ada satu ungkapan dari Al-Imam Ibnul Arabi, ya, Al-Imam Ibnul Arabi. Kata beliau, "Lau anna rajulan lam yakun 'indahu syai'un min kutubil ilmi illa al-mushaf alladhi fihi kalam Allah ta'ala thumma kitabu Abi Dawud lam yahtaj ma'ahuma ila syai'in min al-ilmi al-battah." Apabila seseorang dia tidak memiliki
satu kitab pun dari kitab-kitab ilmu kecuali mushaf yang di dalamnya ada kalamullah Ta'ala. Kemudian kitab Abi Dawud, yaitu kitab As-Sunan. Maka dia tidak butuh ya, dengan kedua kitab ini, yaitu Al-Mushaf dan juga Sunan Abi Dawud ya, terhadap kitab yang lainnya. Ya, minal ilmi al-battah. Artinya sudah tidak butuh lagi kepada yang lain-lainnya. Sudah. Dua ini saja cukup. Ya, ini menurut Al-Imam Ibnul Arabi. Al-Imam Ibnul Arabi. Afwan. Al-Imam Ibnul Arabi. Ya. Dari ungkapan ini menunjukkan bahwa kitab As-Sunan adalah kitab yang sangat-sangat istimewa. Ya. Namun ungkapan yang beliau ungkapkan ini bukan berarti meniadakan urgensi ya, pentingnya kitab-kitab yang lain. Ya, seperti yang sudah kita lalui, misalnya Sahihain ataupun Al-Muwatta. Namun ungkapan ini menunjukkan akan nilai dari Sunan Abi Dawud. Dan kita nanti insya Allah akan bisa menilai mungkin dari apa yang kita ketahui ya. Ya tentu penilaian kita dengan penilaian orang lain atau penilaian para ulama berbeda ya, karena pengetahuannya tentu juga adalah berbeda. Akan tapi mungkin insya Allah mudah-mudahan kita bisa merasakan apa yang diungkapkan di sini. Sunan Abi Dawud ini ya, dalam sistematikanya insya Allah kita akan kenal, dan apa bedanya dengan Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim atau dengan kitab Al-Muwatta. Insya Allah Ta'ala pada manhaj daripada Imam Abu Dawud di dalam menuliskan dan menyusun kitab sunannya. Baik, kita masuk ke dalam biografi singkat dari Imam Abu Dawud. Sebentar, ini yang di Zoom tiba-tiba keluar. Baik, kita lanjutkan saja. Al-Imam Abu Dawud kita mengenal secara singkat ya. Nata'arrafu ala Abi Dawud ya, kita berkenalan dengan Imam Abu Dawud ya. Nama beliau adalah Sulaiman ya, Ibnul Ash'ath. Ya, Sulaiman Ibnul Ash'ath. Ya, imaman fil hadith wa naqidan lahu fil nuqat taliyah. Beliau adalah imam ya dalam bidang hadis, dan beliau seorang kritikus ya dalam bidang hadis ya. Sebagaimana poin-poin berikut ini ya.
Pertama, ulida Abu Dawud sanata ithnataini wa mi'ataini minal hijrah. Beliau lahir pada tahun 202 ya, Hijriah. 202 Hijriah. Wa nasha'a mundu sigharihi muhibban lil ilmi. Dan beliau sejak kecilnya sudah cinta kepada ilmu. Amilan ala tahsilihi. Dan beliau senantiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wa tazawwud bizzadil awfar minhu. Dan beliau senantiasa juga membekali diri dengan bekal yang terbanyak, ya, memperbanyak dalam bidang ilmu tersebut. Ya. Jadi Al-Imam Abu Dawud, ya, rahimahullahu ta'ala itu sejak kecil sudah cinta kepada ilmu. Sejak kecil dia juga adalah selalu ingin mendapatkan ilmu, mengkaji ilmu, kemudian terus menambah, ya, dengan tambahan-tambahan yang banyak begitu. Ini mungkin juga faedah bagi kita, ya, bagi kita yang ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang bisa, ya, meneladani mereka, yaitu kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk cinta kepada ilmu, kemudian juga cinta untuk mendapatkan ilmu, kemudian juga cinta untuk selalu membekali diri dan menambah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena ketika seseorang itu belajar dari kecil, maka insya Allah, ya, dia akan mendapatkan lebih banyak, ya, daripada seseorang yang mungkin belajarnya adalah sudah terlambat. Namun bukan berarti terlambat ini adalah tidak mempunyai keutamaan, akan tapi insya Allah dalam hal ini ilmu sendiri adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi secara keutamaan tentu adalah orang yang belajar sejak kecil ini lebih memungkinkan dia mendapatkan lebih banyak, ya, daripada orang yang belajar ketika sudah dewasa. Lam yakad yablugh mablagh ar-rijali hatta irtahala ila buldanil alam al-islami, ya, wal al-Hijaz wa Misr wal Iraq wal Jazirah wa Khurasan wa ghairiha yaltaqi bi syuyukh al-hadith fiha. Ya, beliau juga, ya, melakukan rihlah sebagaimana para pembesar terdahulu, para ulama, mereka juga adalah melakukan rihlah. Jadi kita dapatkan bahwa para ulama itu, para muhadditsin apalagi, mereka tidak akan tinggal diam di negerinya, tapi mereka akan keluar dari negerinya, mereka rihlah untuk talabul hadis ataupun talabu al-ilmi. Beliau rihlah ke Hijaz, kemudian ke Mesir, ke Irak, ke Jazirah, ke Khurasan, dan ke negeri-negeri yang lain, agar beliau bisa bertemu dengan asyuyukh, ya, para muhadditsin, para ulama, ya, ahlul hadis, bisyuyukhil hadis, ya, di negeri-negeri tersebut. Untuk apa? Untuk mendengar, fayasma'u, ya, min ilmihim wa yaktubu ahadithahum wa yakifu ala riwayatil lati, ya, haddatsu biha. Agar beliau bisa mendengar ilmu mereka, menulis hadis-hadis mereka,
Kemudian beliau juga bisa mengambil ya riwayat-riwayat dari mereka, yang dimana mereka menyampaikan riwayat-riwayat tersebut, ya, meriwayatkan ya, apa yang mereka dapatkan dahulu dari guru-guru mereka kepada murid-muridnya. Waqad a'anahu hadzal itila' 'ala al-fawzi ya bi akbari qistin minal ahadits. Nah, tentu saja ketika beliau itu adalah rehla ke berbagai macam negeri, beliau selalu bertemu kepada syuyukhul hadis ya, mengambil ilmu dari mereka, maka dengan ya, apa yang beliau lakukan itu, beliau bisa menjadi orang yang sukses dengan mendapatkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak, ya, dengan banyak. Karena beliau bisa mendapatkan dari syekh misalnya yang ada di Hijaz, dari syuyukh yang ada di Mesir, dari syuyukh yang ada di Khurasan, ya, beliau dapatkan sebanyak-banyaknya, begitu. Nah, ini adalah apa yang menyebabkan beliau mempunyai perbendaharaan hadis-hadis yang begitu melimpah, begitu. Kemudian wa natijatu li hadhihi rahalat al-katsirah akhadha ilma katsirin min a'immati asrihi. Ya. Kemudian buah dari rihlah beliau yang banyak ini, beliau mendapatkan atau mengambil ilmu dari para imam yang banyak ya pada masa beliau. Di antaranya adalah Ka Ahmad ya, Ibni Hanbal, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Tentu Imam Ahmad bin Hanbal kita sudah faham ya, sudah mengerti ma'ruf ya. Kalau ma'ruf berarti la yu'arraf, nggak perlu diperkenalkan lagi, sudah ma'ruf. Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunnah, imam ahli hadis ya, dan salah satu di antara imam madhab yang 4 yang terkenal. Dan beliau penulis kitab Musnad Imam Ahmad. Berikutnya adalah ya, Abil Walid At-Tayalisi ya. Abil Walid At-Tayalisi ini adalah nama beliau Hisham bin Abdul Malik ya. Beliau adalah seorang imam, seorang hafid, seorang kritikus di bidang hadis. Beliau juga adalah Syekhul Islam Abul Walid ya, Al-Bahili ya. Kemudian Uthman bin Abi Syaibah ya, Uthman bin Abi Syaibah. Beliau juga adalah termasuk imam ya, Uthman bin Abi Syaibah, Imam Al-Hafidh Al-Kabir ya, Al-Mufassir Abul Hasan Uthman bin Muhammad ya, dan bin Al-Qadi Abi Syaibah Ibrahim ya, bin Uthman ya. Beliau termasuk orang yang juga adalah tidak asing dalam bidang hadis ya. Yang disebutkan di sini ya, saya tadi nukil dari Syiar Alamin Nubala ya. Singkat saja ya, tentang kedudukan beliau, yakni seorang imam, seorang hafidz, seorang mufassir ya, yang tentu ilmu yang beliau miliki juga adalah sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga di situ disebutkan Qutaibah bin Sa'id. Beliau juga Qutaibah bin Sa'id ini di dalam Syiar Alamin Nubala disebutkan beliau adalah Syekhul Islam ya. Kemudian Al-Muhaddits, Al-Imam,
ya, Al-Thiqah, ya, Al-Jawwal, ya, Rawiyatul Islam, ya, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id bin Jamil, ya, bin Tarif Al-Thaqafi, ya. Untuk biografinya bisa antum baca lebih lanjut di Syiar Alamin Nubala. Ya, tadi singkatnya seperti itu, ya. Jadi, tapi sebenarnya bukan hanya 3 ini, banyak yang lain. Ini hanya contoh saja, ya. Yang keempat, وعندما تجمع لديه الكثير من العلم لرحلاته العديدة وشيوخه الكثيرين صنفه في مصنفات منها كتاب السنن الذي سنتناوله بالدراسة بعد قليل. Ya, ketika berkumpul di diri beliau, ya, ilmu yang banyak dari hasil rihlah beliau di berbagai macam negeri, dan juga beliau mendapatkan ilmu dari banyak syuyukh, ya. Beliau menulis tulisan-tulisan yang banyak juga. Al-Imam Abu Dawud, di antara tulisan beliau adalah kitab As-Sunan. Kitab As-Sunan yang insya Allah nanti kita akan mempelajarinya, ya, setelah ini insya Allah ta'ala. Kemudian selain itu beliau juga menulis kitab Al-Marasil, ya, kitab Al-Marasil, ya, wa kitab An-Nasikh wal Mansukh, ya, wa kitab Al-Qadar, wa kitab Az-Zuhud, wa kitab Dalailin Nubuwah, wa kitab Fadailil A'mal, wa kitab Akhbaril Khawarij. Ini adalah di antara kitab-kitab atau tulisan-tulisan Al-Imam Abu Dawud. Wa ma'a ilmihi hada kana Abu Dawud minal ulama'il 'amilina bi'ilmihim, ya. Dengan ilmunya yang seperti ini, ya, beliau Al-Imam Abu Dawud adalah termasuk ulama al-'amilina bi'ilmihim, yaitu para ulama yang mereka itu beramal dengan ilmunya. Jadi bukan hanya beliau mengumpulkan ma'lumat, jadi misalnya hafalannya, atau menulis risalah, menulis kitab-kitab, menulis tulisan-tulisan yang banyak, ya. Bukan hanya itu. Akan tetapi beliau juga mengamalkan apa yang beliau ilmui tersebut. Karena kalau ilmu itu adalah hanya sekedar maklumat, ya, ilmu itu hanya sekedar hafalan, ya, atau ilmu itu hanya sekedar tumpukan kertas, ya. Nah, itu tidak ada faedahnya, ya, bagi pemiliknya. Mungkin bagi orang lain berfaedah, dia dapatkan dengan misalnya tulisannya, dia dapatkan dengan pengajarannya. Tapi yang paling utama adalah sebenarnya ilmu itu harus bermanfaat bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, yaitu mengamalkan apa yang dia dapatkan, apa yang dia ilmui. Wa kana ala darajatin kabiratin minan nusuki wal afafi was salahi wal wara. Ya. Beliau, ya, mempunyai derajat yang besar, derajat yang tinggi dalam sisi ibadah, dalam sisi juga kehormatan diri, kemuliaan diri, kesalehan, wara, ya. Jadi ilmunya adalah bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain atau bukan hanya untuk ditulis. Akan tapi ilmunya betul beliau laksanakan, ya, beliau amalkan, ya. Misalnya dalam sisi ibadahnya, dalam sisi akhlaknya, dalam sisi kesalehannya, dalam sisi waraknya, beliau seperti itu, ya. Itu Al-Imam Abu Dawud, ya, rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian di sini waqad sawwara ahadul ulama'i hadi Abi Dawud, ya, wa hay'atahu wa waqarahu biqaulih. Ya, salah seorang ulama, ya, menggambarkan, ya, tentang
mungkin kita singkat saja karakter Imam Abu Dawud, ya, sifat Imam Abu Dawud, ya. Bagaimana karakter dan sifat Imam Abu Dawud, kemudian keseharian Imam Abu Dawud ini, dia katakan kana Abu Dawud yushabbihu bi Ahmad ibni Hanbal fi hadyihi wa dillihi, ya, bi hadyihi wa dallihi, afwan. Imam Abu Dawud itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal di dalam apa? Dalam perangai beliau, dalam sifat beliau, dalam karakter dan juga moral beliau, ya. Sakinatihi wa waqarihi wa samtihi, dari sisi ketenangannya, dari sisi sifatnya, beliau itu adalah menyerupai Imam Ahmad. Karena apa? Imam Ahmad ini adalah guru beliau, guru daripada Imam Abu Dawud. Nah, ini penting juga pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kita ataupun mungkin anak-anak kita. Pelajaran bagi kita dan juga anak-anak kita adalah kita, ya, sebelum, ya, mengambil ilmu yang banyak dari guru-guru kita, maka kita pun juga harus mengambil, ya, adab akhlak dari guru-guru kita tersebut. Jadi bukan hanya perhatian kita dalam sisi menghafal, kemudian juga mencatat, menulis, ya, bukan hanya itu. Akan tapi perhatian kita juga bagaimana karakter dan sifat guru-guru kita tersebut. Ya. Bagi anak-anak kita, ya, atau bagi kita sendiri, sebelum kita berguru kepada seseorang, ya, terlebih dahulu juga kita harus bisa melihat, ya, dan mengetahui tentang karakter sifat dari guru kita tersebut. Karena apa? Karakter dan sifat itu menurun kepada muridnya. Ya, karakter dan sifat itu akan menurun kepada muridnya. Sebagaimana, ya, karakter dan sifat, ya, anak itu juga adalah hasil turunan dari kedua orang tuanya. Ya. Kita banyak bergaul, ya. Kalau yang menjadi orang yang selalu kita dekat dengan dia adalah mempunyai karakter yang keras, ya, ataupun misalnya tutur kata yang tidak sopan atau tutur kata yang kasar begitu, maka itu pun akan mungkin kita akan tertular dengan, ya, karakter dan tutur kata yang seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan, ya, seseorang yang kita selalu bergaul dengan dia itu mempunyai sifat yang lembut, ya, tutur kata yang bagus begitu, insya Allah kita pun akan tertular, ya, dengan tutur kata, karakter, sifat yang lembut tersebut. Baik, kita lanjut. Wa kana Ahmad, ya, yushabbihu fi dzalika biwaqi'. Nah, ini juga perhatikanlah. Ini namanya sanadnya bukan hanya dari sisi sanad sanad dari sisi periwayatan, tapi sisi, ya, karakter sifat juga di sini. Ya. Imam Ahmad itu, ya, seperti, ya, Imam Waqi', ya, dalam karakter dan sifatnya. Seperti Imam Waqi'. Jadi Imam Ahmad ini mencontoh Imam Waqi'. Ya. Tertular, ya, oleh Imam Waqi' sisi karakter sifat yang baiknya itu. Ya. Wa kana Waqi' yushabbihu bi Sufyan ats-Tsauri. Imam Waqi' juga tertular, ya, karakter baiknya itu dari siapa? Mendapatkannya dari Sufyan ats-Tsauri. Ya, Imam Waqi', ya, beliau mendapatkan karakter yang baik, sifat yang baik, akhlak yang mulia, ya, adab yang tinggi dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa Sufyan, ya, Imam Sufyan ats-Tsauri, ya, itu juga adalah tertular, ya, atau mendapatkan karakter itu dari
Mansur, yakni Ibnul Mu'tamir. Mansur kemudian tertular dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ya, tertular atau mengambil dari Alqamah. Alqamah ya, mencontoh dan mengambil karakter sifat akhlak adab dari Al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Abdullah ibnu Mas'ud. Wa kana ibnu Mas'udin yushabbihu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dalhi wa samtihi. Ini luar biasa ya. Jadi ternyata ya ketersambungan turun temurun ya, bukan hanya dari sisi ilmu, bukan hanya dari sisi hafalan, ya, bukan hanya dari sisi pengetahuan, akan tapi karakter dan sifat yang turun temurun itu juga adalah penting. Ya, ya tadi Rasul alaihi salatu wassalam ya dicontoh ya oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dicontoh oleh Alqamah. Alqamah dicontoh oleh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai dicontoh oleh Mansur. Mansur dicontoh oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dicontoh oleh Waqi', ya Imam Waqi'. Kemudian Imam Waqi' dicontoh oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad dicontoh oleh Imam Abu Dawud. Ya. Nah demikian. Nah kita pun bagaimana bisa tertular dengan mereka? Ya, berarti ya kita harus menuntut ilmu juga adalah nyambung dalam hal adab, dalam hal karakter, dalam hal sifat, ya, akhlak dengan orang-orang yang akhlaknya, karakternya, sifatnya nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mereka di antaranya adalah para ulama ahlul hadis, ya, para ulama ahlul hadis. Ya. Para ulama ahlul hadis mempunyai karakter sifat yang luar biasa. Mereka bukan hanya menghafal, ya, atau meriwayatkan hadis, akan tapi juga ternyata meriwayatkan dan menularkan kepada generasi berikutnya dari sisi adab, akhlak, karakter yang baik. Ya, ini semua adalah disebutnya ini manqabah syarifah atau keutamaan, ya, kemuliaan tersendiri yang menunjukkan kepada kamal din, ya, kesempurnaan daripada din dan juga petunjuk akhlak. Ya. Ya, ini yang harus, ya, dan senantiasa kita ingat, ya, bahwa belajar itu bukan hanya belajar menghafal dan bukan hanya belajar untuk mendapatkan ilmu saja, tapi tadi karakter dan sifat juga kita harus ambil dan kita harus mempraktekkannya. Ya. Kemudian ya ini yang poin ke-6 ini hampir mirip, ya, dengan poin yang ke-5. Ya. Sampai disebutkan bahwa Imam Abu Dawud ini, ya, Imam Abu Dawud ini mencontoh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan juga meniru Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dalam berbagai macam sisinya, ya, termasuk di dalam akhlak yang mulia, ya, akhlak karakter yang mulia tadi. Yang keenam, ya, di situ ada perkataan Al-Hafidh Musa bin Harun, ya, untuk memperhatikan, ya. Khuliqa Abu Dawud fid dunya lil hadith wa fil akhirati lil jannah wa ma ra'aitu afdala minhu. Ya, berkata Imam Al-Hafidh Musa bin Harun, ya, kata beliau,
Al-Imam Abu Dawud diciptakan di dunia ini adalah untuk hadis. Ini beliau diciptakan di dunia untuk menampung hadis, kemudian menulis hadis, meriwayatkan hadis. Ya. Wa fil akhirah lil jannah, dan di akhirat beliau diciptakan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu afdala minhu, dan aku tidak melihat seorang pun yang lebih afdal daripada beliau Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, Al-Alim Al-Hafid, ya. Beliau berkomentar di sini, berkata tentang apa? Tentang Imam Abu Dawud ketika beliau menulis kitab As-Sunan. Walamma sanafa kitab As-Sunani qala Ibrahim Al-Harbi Al-Alim Al-Hafid. Ya. Di sini dikatakan bahwa hadis diibaratkan di sini untuk Imam Abu Dawud itu adalah menjadi lembut, sebagaimana kelembutan atau lembutnya atau mudahnya Nabiullah Dawud alaihissalam memperlakukan besi. Ulyina li Abi Dawud al-hadith kama ulyina li Dawud al-hadid. Wa huwa tashbihun yadullu ala fadli ar-rajuli fi san'atil hadith. Wa annahu yassara al-asir wa qarraba al-ba'id wa dallala as-sa'b. Jadi dilembutkan untuk Imam Abu Dawud hadis ini, jadi dimudahkan hadis ini untuk Imam Abu Dawud. Jadi beliau mudah untuk menghafal hadis, beliau mudah untuk mempelajari hadis, kemudian juga mengkritik apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi sanadnya ataupun dari sisi matannya, kemudian beliau pilih dan beliau tuliskan di dalam kitab sunannya. Sebagaimana dilembutkan untuk Nabiullah Dawud alaihissalam al-hadid, yakni besi. Besi itu dilembutkan. Kita tahu bahwa Nabiullah Dawud alaihissalam beliau itu mudah untuk mengolah besi, begitu. Kalau kita kan susah untuk membalik-balikkan besi atau melengkungkan besi atau besi lah di seperti sesuatu yang tidak keras, begitu, besi oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Dan ini adalah tashbih ataupun penyerupaan yang menunjukkan kepada keutamaan seseorang di dalam dalam san'atil hadis, dalam bidang hadis tersebut, yaitu san'atil hadis itu adalah beliau menulis dan mempelajari hadis itu adalah sangat-sangat mudah. Beliau menulis, menghafalkan, kemudian menyampaikan, meriwayatkan. Bukan hanya itu, beliau juga dari sisi memahami dan memilah dan memilih hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang patut untuk diriwayatkan dan mana yang tidak, kemudian beliau pilih, kemudian beliau tuliskan di dalam kitab As-Sunan. As-Sunan. Para ulama hadis itu ketika mereka itu menulis hadis di dalam sebuah kitab, bukan hanya mereka itu menulis apa yang mereka hafal, tidak. Akan tetapi mereka itu menulis sesuai dengan metodologi dan kriteria yang mereka tetapkan untuk diri mereka dalam penulisan hadis tersebut. Sehingga apa yang mereka itu
dapatkan hadis-hadis itu, ya, yang mereka hafal, ya, dari hasil mereka itu rehlah ke berbagai macam negeri, kemudian disimpulkan, kemudian disaring, ya, dituliskan dalam satu kitab, ya, itu adalah satu jeripayah yang tidak ringan begitu. Meletakkan misalkan ini hadis yang pertama, ini hadis yang kedua, ini hadis yang ketiga. Urutan-urutan itu adalah bukan hanya sekadar dia oh saya hafalnya ini tidak. Tapi memang mempunyai metode dan juga syarat tersendiri, ya, yang mereka tentukan untuk diri mereka, ya. Apakah mereka mensyaratkannya itu adalah menuliskannya di depan, yaitu di muqaddimah, ataupun tidak, tapi mereka mempunyai kriteria tersendiri. Beliau, ya, Al-Imam Abu Dawud adalah memudahkan, ya, sesuatu yang susah, ya, memudahkan sesuatu yang susah, ya. Nanti kita akan buktikan, ya, di dalam kitab sunannya ini, ya, dalam kitab sunan ini. Ya, kenapa disebutnya sunan? Ya, insya Allah nanti di dalam pembahasan tentang sunan Abi Daud atau kitabnya. Kemudian mendekatkan yang jauh, ya. Kemudian juga memudahkan sesuatu yang sulit, ya. Sesuatu yang sulit dimudahkan oleh beliau. Kemudian poin yang ketujuh, ya, wa min ajli hadzal ilmi al-wafir aidan iltaffa hawlahu at-talamidu yanhaluna minhu, ya. Karena beliau mempunyai ilmu yang sangat, ya, banyak ini, ya, menyebabkan beliau itu dikelilingi oleh murid-murid yang banyak juga, ya. Beliau dikelilingi oleh murid-murid yang banyak, talamid yang banyak, beliau mempunyai talamid, ya. Ya, mereka itu apa? Mengambil, ya, ilmu dari Al-Imam Abu Dawud, ya. Wa yastafidun, mereka juga mengambil istifadah, mengambil faidah dari Al-Imam Abu Dawud tersebut, ya. Jadi seakan-akan Al-Imam Abu Dawud ini adalah sumber mata air, ya, yang sumber mata air yang jernih, kemudian banyak airnya sehingga mereka bisa minum sepuas-puasnya dari Al-Imam Abu Dawud tersebut, yang mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari Al-Imam Abu Dawud, ya. Wa min haula'il a'immah fil qarni tsalits alladhi 'asha fihi Abu Dawud. Ya, di antara mereka para imam yang mengambil faidah, mengambil ilmu, ya, mengambil, ya, mendulang ilmu, ya, atau sejenisnya dari Imam Abu Dawud yang hidup pada masa beliau adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Nah, ini Abu Isa At-Tirmidzi, kita kenal beliau adalah, nanti insya Allah akan kita bahas juga, yaitu penulis kitab Sunan At-Tirmidzi, ya. Di antara kitab-kitab sunan juga, Sunan At-Tirmidzi, atau ada yang mengatakan Jami' At-Tirmidzi. Kemudian Imam Abu Abdurrahman An-Nasai, ya, kita juga akan mengenal beliau. Kemudian wabnuhu, kemudian anak beliau yaitu Abu Bakar bin Abi Dawud. Nah, mereka di antara para imam yang mengambil faidah, mengambil ilmu dari beliau, ya, dari Al-Imam Abu Dawud. Baik, wa kana Abu Dawud sya'nuhu sya'nul a'immatil kibar. Ya, kemudian Al-Imam Abu Dawud, ya, beliau adalah kedudukan beliau itu adalah seperti kedudukan para imam yang besar-besar, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dari sisi kehormatan beliau,
dari sisi wazifah beliau, dari sisi kemuliaan beliau, ya, dari sisi sikap beliau, ya, itu sama dengan para imam-imam yang besar yang lainnya. Ya, di mana beliau ini ya'tazzu bi ilmihi, ya, wala yudilluhu li sultan au amir. Beliau itu adalah memuliakan ilmu, ya, dan tidak menghinakan ilmu itu, ya, kepada para penguasa. Maksudnya bagaimana ini, ya? Ya, para imam, ya, yang besar, ya, para imam, ya, dahulu mereka itu imam. Mereka itu adalah ulul amri, ya. Ulul amri di atas as-salatin dan juga al-umara, di atas mereka. Kenapa? Karena para penguasa ketika itu mereka tidak bisa, ya, mengatur seenaknya para ulama, para ahlul ilmi yang mereka itu berpegang teguh dan menjaga kemuliaan ilmu. Jadi ilmunya tidak digunakan untuk mendapatkan kedudukan di mata penguasa. Ilmunya tidak digunakan untuk mendapatkan jabatan. Ilmunya tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Itu para imam yang besar terdahulu. Bahkan mereka, ya, selalu memperingatkan, ya, saling memperingatkan antara satu dengan yang lain, ihdar abwabas salatin, ihdar abwabas salatin. Hati-hati dengan pintu-pintu para penguasa. Hati-hati terhadap pintu-pintu para penguasa. Karena memang fitnahnya luar biasa. Apabila kita sudah nyaman, kita misalnya diberikan kedudukan, kita diberikan ini, diberikan itu, nah, itu bisa menyebabkan kita menjual ilmu itu untuk sesuatu yang murah, ya. Padahal ilmu itu adalah lebih daripada apa yang dimiliki, yang dikuasai oleh para penguasa tersebut. Wa yadullu ala dhalika ma yadhkuruhu al-Imam al-Khattabi bisanadihi an Abi Bakr ibni Jabir khadimi Abi Dawud qala, ya. Sebagaimana ditunjukkan apa yang disebutkan oleh al-Imam al-Khattabi dengan sanadnya dari Abu Bakar bin Jabir, ya, yaitu pelayan Imam Abu Dawud, ya. Beliau mengatakan, kuntu ma'a Abi Dawud, kata Abu Bakar bin Jabir, ya, aku bersama Abu Dawud di Baghdad, di kota Baghdad. Fasallaina al-maghriba in qara'a al-bab in quri'a al-babu fafatahahu, ya. Kami salat maghrib, ya, kemudian tiba-tiba pintu diketuk, maka beliau pun membuka pintu itu. Fa idza khadimun yaqul, ya, khadim tadi, ya, pelayan atau pembantu Imam Abu Daud itu mengatakan, hadzal amiru Abu Ahmad al-Muwaffaq yasta'dzin. Ini adalah al-Amir Abu Ahmad, ya, al-Muwaffaq. Beliau minta izin, ya. Ini luar biasa. Amir, penguasa, minta izin untuk bertemu dengan al-Imam Abu Daud. Fadakhaltu ala Abi Dawud fa akhbartuhu bimakanihi. Aku masuk menemui Abu Dawud, kemudian aku kabarkan tempatnya. Fa adina lahu fadakhala wa qa'ada. Kemudian Imam Abu Dawud mengizinkannya, lalu beliau masuk, al-Amir tadi masuk dan duduk. Thumma aqbala alaihi Abu Dawud. Kemudian Imam Abu Dawud, ya, menemuinya,
ya. Wa qala, lalu beliau mengatakan, ma jaa bil amiri fi mithli hadzal waqt. Ya. Apa sebabnya amir datang, ya, pada waktu seperti ini? Ya. Apa sebabnya ini? Beliau ingin bertanya atau ingin mengetahui sebab daripada amir, yaitu Abu Ahmad tadi, kenapa datang pada waktu seperti ini, yaitu tadi kan salat maghrib, ya. Faqala, maka di situ amir mengatakan, khilal thalathin, jadi ada tiga, ya, tiga mungkin sebab, ya. Faqala mahi, apa itu? Qala, amir tadi mengatakan, tantaqil, ya, ilal Basrah fatattakhidhuha watanan, ya, liyarhal ilaika talabatul ilmi min aqtaril ardi fata'muru bika fa innaha qad khuribat wa anqata'a anha an-nasu lima jara min maji'i zanji, ya. Kata amir tadi, kau pindahlah ke kota Basrah, ya, kau ini pindahlah ke kota Basrah, jadikan kota Basrah itu sebagai tempat tinggal, ya, sebagai negerimu, agar para penuntut ilmu mereka rihlah menemui engkau, ya, penuntut ilmu dari berbagai macam negeri, ya, menemui engkau, mengambil ilmu dari engkau di kota Basrah tadi. Kenapa? Karena kota Basrah ini telah hancur, ya, dan manusia tidak ada yang datang ke kota Basrah ini, ya, ketika telah datang, ya, ini bangsa Zanji, ya, Zanj. Bangsa Zanj ini adalah bangsa kulit hitam, ya, yang mereka itu asalnya dari Afrika, ya. Faqala, kemudian Imam Abu Daud mengatakan, hadhi wahidah, ini alasan pertama. Hati tsaniyah, kemudian mana alasan yang kedua? Kata beliau, kata amir, wa tarwi li auladi kitab as-sunan. Alasan yang kedua adalah engkau riwayatkan untuk anak-anakku kitab as-sunan. Nah, ini adalah karakter penguasa, ya, karakter penguasa, karakter orang yang memang mungkin dianggap sebagai orang yang mempunyai kedudukan, ya, dan wilayah, ya. Faqala, beliau mengatakan, Imam Abu Daud, na'am, hati tsalitsah. Kemudian berikan alasan yang ketiga. Qala wa tufarrid lahum majlisan lirriwayah. Kata beliau, kata amir ini, yang ketiga adalah engkau khususkan untuk mereka, untuk anak-anakku ini, majlis riwayah, khusus majlis riwayat untuk anak-anak amir ini, ya. Fa inna auladal khulafa la yaq'uduna ma'al 'amah. Karena anak-anak para khalifah ini mereka tidak duduk bersama orang-orang awam, orang-orang umum. Nah, ingin khusus, ya, ingin khusus. Nah, ini memang begitu kalau orang sekarang misalnya adalah privat, ya, privat, ya. Kalau dia punya uang, ya, dia panggil ustadz, ya, untuk anak-anaknya khusus. Ya, itu kan biasa, ya, sekarang, ya. Ya. Dahulu para khalifah begitu, ya.
Ini pun kan pernah terjadi pada Imam Malik ya bin Anas. Khalifah ingin ya anaknya itu diajari secara khusus juga. Ya. Akan tapi jawaban Imam Malik dahulu ya kita pernah membaca bahwa al-ilmu ya, yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi ya, bukan mendatangi. Wa wajada Abu Dawud anna ijabat al-amir ila dhalika fihi idlalun lil ilmi wa munafatun li'izzatihi wa karamatihi. Al-Imam Abu Dawud mendapatkan jawaban daripada amir ini adalah sebagai bentuk ya, merendahkan ilmu. Ya, merendahkan ilmu. Ya, jawaban amir seperti itu adalah merendahkan ilmu. Karena ilmu itu seakan-akan ya tadi bisa diatur oleh amir. Ya. Ya. Atau misalnya tadi kitab As-Sunan itu khusus untuk anak-anak khalifah terlebih dahulu, majelis khusus begitu, hanya untuk anak-anak khalifah, atau anak-anak khalifah diistimewakan begitu. Nah itu yang seperti itu menurut Al-Imam Abu Dawud adalah idlal ya, merendahkan, menghina ya, wa munafatun li'izzatihi, meniadakan kemuliaan ilmu ya, wa karamatihi, meniadakan kemuliaan daripada ilmu itu ya. Karena ilmu itu adalah mulia, ilmu adalah mulia ya. Ilmu itu jangan sampai hanya untuk segelintir orang saja atau hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja, tidak demikian ya. Atau ilmu itu diatur ya, ilmu itu diatur. Faminal wajibi an yas'a ilal ilmi ya, kullu insanin la an yas'a al ilmu ila ahadin ya, mahma irtafa'at makanatuhu ya. Yang wajib adalah setiap orang itu berusaha untuk mendatangi ilmu. Ya, setiap orang berusaha untuk mendatangi ilmu. Dan bukan sebaliknya, ilmu berusaha untuk mendatangi seseorang. Ya, kalau ungkapan Imam Malik adalah al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ya, itu ungkapan Imam Malik. Jadi ilmu itu adalah didatangi ya. Setiap kita berusaha untuk mendatangi ilmu itu. Di mana ilmu itu ada kita datang ya. Mahma irtafa'at makanatuhu ya. Bagaimanapun tingginya kedudukan orang tersebut. Entah dia adalah amir, entah dia adalah anak daripada amir, atau putra mahkota ya, atau siapapun dia itu, kalau dia itu butuh kepada ilmu maka dia datang kepada ilmu itu ya. Dimanapun ilmu itu ada, walaupun ilmu itu ada pada seorang budak ya, maka walaupun dia amir harus datang kepada budak tersebut kalau dia ingin dapatkan ilmu ya. Nah ini kemuliaan ilmu. Walihada rafadha talab al-amir ya. Untuk inilah beliau Al-Imam Abu Dawud menolak permintaan amir tersebut. Kata beliau ya, amma hadhihi fala sabila ilaiha. Adapun ini maka tidak ada jalan untuknya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak demikian ya, seseorang itu memperlakukan ilmu. Jangan mentang-mentang dia itu orang yang mempunyai kedudukan ya,
atau dalam hal ini adalah khalifah atau amir, atau zaman sekarang misalnya apakah dia itu dari mulai misalnya yang punya kedudukan tinggi dari Pak Kades, anaknya Pak Kades, ataupun camat atau bupati atau gubernur atau sampai dengan presiden, begitu ya. Tidak selayaknya menghinakan ilmu itu. Atau dia seenaknya misal manggil, ya, kemudian apa? Kemudian mengatur ilmu itu. Tidak demikian. Kata beliau, li'anna an-nasa syarifahum wa wadi'ahum fil ilmi sawa. Karena manusia itu ya, baik dia itu orang yang mulia, orang yang punya kedudukan tinggi, atau orang yang rendah, rakyat jelata, ya, dalam bidang ilmu sama. Ya, dalam masalah ilmu sama, begitu. Orang yang punya kedudukan mulia, dia harus datang ke majelis ilmu atau harus datang ke ilmu itu di mana berada. Harus. Dan harus memenuhi persyaratan atau peraturan daripada tempat ilmu itu. Ini pun ada satu pelajaran penting bagi kita ini, apalagi zaman kita sekarang ini ya. Zaman kita sekarang ini. Kita yang punya anak ya, kita punya anak, kemudian kita titipkan anak kita itu di lembaga ilmu ya, di madrasah atau di ma'had ya, atau di sekolah gitu ya. Kita titipkan anak-anak kita di sana. Siapapun kita ya, siapapun kita, entah kita itu adalah misalnya kita ini adalah pemilik madrasah itu ya, pemilik madrasah itu, kita yang mendirikan madrasah itu, atau kita yang mendirikan ma'had itu, atau kita yang memang punya kuasa penuh di madrasah itu, ya, kita tetap harus ya, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu patuh dan tunduk terhadap aturan di dalam madrasah ataupun ma'had kita. Ya. Atau kita punya kedudukan lebih tinggi sebagai orang punya wilayah di tempat itu. Kita pun harus tunduk. Anak-anak kita berikan pengertian dan kita nasihati untuk tunduk patuh terhadap peraturan di madrasah tersebut ataupun di ma'had tersebut atau di sekolah tersebut. Dan tanamkan kepada anak-anak kita untuk menghormati guru itu yang mengajarkan anak kita. Walaupun dulu mungkin saja, mungkin yang mengajari anak kita itu dulu dia belajar kepada kita. Jangan mentang-mentang kita adalah dulu guru daripada madrasah, guru-guru di madrasah itu, kemudian kita tidak menghormati ya, atau seenaknya saja atau merendahkan misalnya anak-anak kita itu seenaknya begitu. Tidak demikian. Tapi harus tunduk patuh kepada apa yang diterapkan, misalnya di kelasnya ataupun di madrasahnya ataupun di ma'hadnya, begitu. Kenapa? Karena ilmu, ya. Karena ilmu, ya. Demikian kita. Kalaupun ada misalnya kekurangan ataupun ada kesalahan-kesalahan, janganlah kesalahan itu atau kekurangan itu menyebabkan anak kita tidak hormat kepada orang yang mengajari ilmu kepada dia. Tidak ta'zim kepada orang yang mengajari ilmu kepada dia. Jangan misalnya diremehkan, direndahkan atau bagaimana begitu. Walaupun mungkin misalnya adalah betul ada satu kesalahan, ada kekeliruan, betul, akan tapi jangan sampai sikap kita dilihat oleh anak kita merendahkan. Nah, ini yang harus kita jaga, ya, harus kita jaga. Ketika kita sudah memberikan satu amanah dan juga kepercayaan ya, kepada
siapapun ya, anak kita sekolahkan di sekolah manapun gitu, di ma'had manapun ya, atau kita percaya kepada ustadz siapapun gitu ya, maka kita harus menghormati dia, harus ta'zim kepada dia siapapun kita begitu. Nah demikian kata Imam Abu Dawud, li'anna an-nasa syarifahum wa wadi'ahum fil ilmi sawa. Sama semuanya. Hatta kita presiden, hatta kita adalah ya siapalah begitu, atau kita misalnya adalah yang mempunyai wilayah di wilayah tersebut. Wa hakadha falyakun al-ulama'u la yas'auna ila al-muluki wal umara. Maka demikianlah hendaklah para ulama itu tidak berusaha untuk mendekat kepada para raja, para umara ya, dalam hal ini adalah mungkin aparat pemerintahan begitu. Tapi bukan berarti pula kita misalnya adalah tidak mendakwahi mereka, tidak demikian ya. Tetap kita dakwah kepada mereka, kita menasihati mereka sesuai dengan kemampuan diri kita dan kesempatan yang kita punya ya. Akan tetapi jangan dengan ilmu yang kita miliki kemudian kita berusaha mendapatkan kedudukan di samping mereka. Jangan sampai demikian. Namun kata beliau, wa inna may yas'a ilaihimul muluku wal umara. Akan tetapi sebaliknya, seharusnya para penguasa, para raja, para umara itu yang mendatangi para ulama itu. Ya, mendatangi. Ya, itu terdahulu, ya. Harus mendatangi, ya, mendatangi. Tidak diundang. Tapi harus kita ta'zim kepada mereka, misalnya kita ya kalau kita penguasa ya, kalau kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala wilayah ya atau kekuasaan ya, kita datang kepada mereka. Bukan mentang-mentang kita punya wilayah kemudian kita panggil mereka, suruh datang ke tempat kita. Tidak. Ya, karena apa? Ilmu itu adalah lebih mulia daripada kedudukan kita, lebih mulia daripada jabatan kita. Ya, kita datang kepada mereka, begitu. Kalau kita butuh kepada ilmu, dan kita tidak minta keistimewaan, tidak. Akan tapi sama dengan yang lainnya, sama dengan yang lainnya. Wahakadha faltakun al-musawatu fil ilmi wal ma'rifah. Ya. Demikianlah hendaklah persamaan di dalam ilmu dan pengetahuan ya. Jadi kita sama ya, sama ya. Demikian juga kita siapapun kita ya, siapapun kita, kalau misalnya kita akan mengambil ilmu dari seseorang ya, maka kita hendaklah sama seperti yang lainnya. Jangan minta keistimewaan ya. Karena apa? Kalau kita sudah meminta keistimewaan berarti sama dengan kita lebih daripada ilmu itu sendiri ya. Karena ilmu itu adalah harus dimuliakan, ilmu itu harus diagungkan. Wa dhalla Abu Dawud ala hadhil hayatil ghaniyah bil ata'i hatta tufiya. Nah, demikianlah ya Al-Imam Abu Dawud ya, beliau hidup ya dengan kehidupan yang seperti itu, beliau kehidupan yang penuh dengan kecukupan, bahkan bil ata ya, beliau juga adalah dermawan begitu ya. Dermawan ini bisa dalam berbagai macam hal ya. Kalau yang punya harta bisa dengan hartanya, dermawan kalau punya ilmu dengan ilmunya begitu. Jangan sampai kita lebih mementingkan. Nah ini juga kalau kita sudah punya ilmu ini hati-hati juga ini ya, hati-hati juga. Ya.
ketika mulai ada tawaran-tawaran untuk mengajar. Ini kan berbagai macam tempat, macam-macam ini. Ya. Ada misalnya tawaran di tempat yang mungkin di sana adalah bisa dikatakan rakyat jelata lah, orang yang mungkin terpinggirkan, orang yang tidak mempunyai kedudukan, begitu, atau orang-orang miskin, orang-orang fakir, gitu kan. Mereka ingin belajar kepada kita. Di samping itu pula, ya, ada juga orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya harta, ya, juga ingin ilmu kita, ingin diajari oleh kita, misalnya begitu. Ya, terutama adalah ilmu tentang din. Bagaimana sikap kita ini? Ya. Yang benar adalah sama, tidak dibedakan, sama. Mungkin kita bisa pertemukan mereka dalam satu majelis. Ya. Pertemukan mereka dalam satu majelis. Jadi majelisnya sama, tidak dibedakan. Kalau misalnya yang ini adalah majelisnya mungkin ala kadarnya, dan mungkin kita juga kadang datang, kadang tidak datang, ya. Sedangkan yang ini, harus datang, harus ini, harus itu, dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai merendahkan ilmu itu. Kita samakan, ya, kita samakan siapapun dia. Gitu. Kalau misalnya mereka itu ingin mendapatkan ilmu dari kita, kalau kita punya ilmu. Demikian juga kita, kalau kita ingin belajar ilmu, ya juga sama. Jangan mentang-mentang kita punya kedudukan, kemudian kita ingin keistimewaan. Tidak. Ya. Dan kita pun sebagai penuntut ilmu, ketika ingin mendapatkan ilmu dari orang yang mungkin kita tuju, orang yang kita hormati, yang mungkin kita ingin mendapatkan ilmu dari beliau, ya. Pertama adalah kita harus tahu jadwal dari beliau ini ngajar secara umum di mana. Maka kita hadir di majelis yang memang beliau mengajarkan semua orang di situ. Misalkan di masjid tertentu beliau ngajar rutin di situ, maka kita hadir di majelis tersebut terus, gitu. Kemudian kalau kita misalnya ingin lebih khusus, misalkan ingin privat begitu, maka kita pun sebaiknya kalau misalkan kita lihat keadaan guru kita itu adalah sibuk, maka kita jangan memaksakan. Ya, misalkan majelisnya banyak, misalnya dia itu, maka kita jangan sampai memaksakan. Ya, misalkan hari ini ada, hari ini ada, hari ini ada, hari ini ada, kemudian kita ingin misalkan ada waktu khusus untuk datang kepada beliau, maka kita jangan paksakan. Kenapa? Karena mungkin saja beliau itu ada waktu-waktu yang kosong-kosong dari jadwal beliau itu adalah untuk apa? Untuk keluarganya, atau untuk ma'isyahnya, atau untuk istirahatnya, atau untuk hal-hal yang lain yang memang ada kemaslahatan untuk dirinya. Tapi kalau misalnya dia ini adalah orang tersebut yang kita ingin belajar kepada dia itu punya waktu yang longgar, ya silahkan kita meminta waktu yang longgarnya tersebut, begitu. Tapi kalau beliau tidak berkenan, ya kita jangan memaksakan ataupun jangan marah, gitu kan. Kemudian jangan sampai kita katakan dia itu adalah menyembunyikan ilmu, tidak, jangan seperti itu. Tapi datang saja kepada beliau di majelis yang memang beliau mengajarkan ilmu itu umum untuk semua manusia. Ya, misalnya di masjid, karena kalau di masjid itu kan umum, siapapun boleh untuk hadir. Ya. Demikian juga misalnya kalau majelis khususnya misalnya di mahad ataupun di sekolah, maka ya tentu
yang paling berhak di situ ya memang yang orang yang sudah terdaftar di dalam lembaga tersebut. Ya. Beliau wafat tahun 275 Hijriah. Nah, demikian mungkin ringkas ini biografi dari Al-Imam Abu Daud ya rahimahullahu taala, dan tadi beberapa komentar dan faidah yang kita ambil dari kehidupan Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala ya rahmatan wasi'ah. Insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang tentang kitab As-Sunan, kitab As-Sunan dari Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.